buat rambu-rambu arah untuk larinya, apa jalannya, seperti itu. Jangan nanti karena paniknya malah lari ke arah sungai nanti. Kalau sungai, kalau tsunami ke arah laut nanti kan. Jadi itu udah mulai kita apa. Di sini juga kami ingin menyampaikan kepada Pak Aldo dan mitra semuanya. Tanggal 23-24 kita lakukan pelatihan mitigasi bencana, juga ada evakuasi. Kita latih nanti beberapa masyarakat. 23-24 di gedung serbaguna kita. Dan 25 kita dilanjutkan, 25-26 dilanjutkan dengan pembentukan Destana, Desa Tangguh Bencana. Iya, begitu dia ya. Tagana aja ya. Kalau Tagana itu kan mitra kita, bagian daripada kita, tapi merupakan bagian inti daripada dinas sosial ya. Kita butuh dari dinas sosial, tapi kita turun bersama ketika terjadi musibah atau bencana. Dan itu mungkin semua elemen turun. Ketika musibah, bencana ini tidak ada yang terlepas. Kalau di kami itu ada istilahnya segitiga bermuda. Kalau kami itu segitiga bermuda istilahnya. Segitiga bencana. Di situ siapa yang bertanggung jawab ketika bencana ini terjadi? Kamu gitu. Yang pertama adalah pemerintah. Sisi yang kedua adalah swasta. Ya, sisi yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Badan usaha masuk di situ, nanti swasta lain masuk di situ kan. Kemudian pemerintah. Jadi tiga. Nah, di pemerintah ini ya semua SKPK dan semua lintas sektor kita libatkan semua. Dan untuk kita luruskan pemahaman, Badan Penanggulangan Bencana itu merupakan pada saat kejadian bencana adalah yang mengkoordinir semuanya terhadap penanggulangan bencana. Siapa di dalamnya? Ya, ini ada TNI Polri, ya kan? Ada nanti Dinas Kesehatan, ada nanti dari tim TRC-nya, PRC-nya. Kalau dari kita, dari SAR-nya, ada Tagananya nanti kan? Dinas Sosialnya masuk semua, tapi dikelola oleh BPBD dalam bentuk posko. Jangan salah diartikan ya, kita luruskan sekarang. Ada namanya pos, ada posko. Jangan semua nanti kita sebutkan ada di desa itu dibentuk satu pos. Di posko. Orang kan selalu menyebut seperti itu. Beda dia. Kalau posko itulah pos komando. Di bawahnya baru ada nanti pos-pos. Jadi semua data-data ini dikembalikan ke posko. Contoh misalnya, ini mudah-mudahan jangan terjadi nih misalnya terjadi bencana banjir di wilayah Matahuli atau apa. Itu ada tim kita, atau namanya tim TRC, tim reaksi cepat. Di situ di dalamnya ada tim rescue kita dari BPBD, kemudian ada tim SAR, kemudian dibantu dengan teman-teman dari sarana komunikasi lainnya, ada RAPI misalnya seperti itu. Kita langsung akses pada saat menerima laporan pertama. Tim reaksi cepat ini apa saja informasi yang didapatkan ini akan dilaporkan. Setelah dilaporkan muncullah tim kaji cepat. TKC namanya, tim kaji cepat. Kemudian tim kaji cepat itu menghasilkan apa outputnya, apa tindakan yang akan dilakukan, apa sarana prasarana yang dibutuhkan. Mohon maaf nih, contoh, jangan sampai nanti kita butuh speedboat, kebawanya oksigen misalnya. Ini. Tapi selama ini kita bukan tidak pernah salah. Mudah-mudahan belum ada kesalahan dalam bentuk penindakan membawa bantuan seperti itu. Begitu Pak Aldo. Jadi memang sangat luas kalau kita berbicara. Mohon maaf ini waktunya. Sangat luas ini berbicara. Seperti itu kan. Bisa kita buat continue. Kayak gitu kan. Setelah TKC itu dapat hasil, langsung nanti direspon. Apakah nanti di sana akan dibentuk posko kecil, dibawa tim kesehatan dan lain apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Hasil tim kaji cepat, data dari TKC. Nah, yang jadi sekarang kita lihat fenomena-fenomena. Jadi yang kita harapkan kalau nanti ada prinsipnya datang bawa bantuan, pada konsepnya itu tetap harus dia ke posko dulu. Masuk pendataan dulu. Karena pos komando tadi ya. Pos komando nanti dikomandokan kemana yang harus dibawa. Pos mana yang inilah yang lagi kita nanti tarik pelan-pelan kita satukan konsep supaya nanti tertata lebih bagus lagi. Sudah bagus. Lebih bagus lagi. Nah seperti itu. Contoh seperti ini. Suatu tempat memang kawasan tersebut pengungsinya
jangan cuma dibawa Indomie saja misalnya. Iya. Kalau ada bantuan dari luar, Mie kan instan, Pak Ustadz. mie instan, mie instan, mie instan seperti itu. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang belum koordinasi ke kita. Iya. Tapi kalau sudah koordinasi ke kita sampaikan apa yang kalian bawa? Mie instan. Oh, tapi jangan antar ke sana. Kenapa? Di sana sudah dibawa oleh pihak yang Iya, lain tadi. udah banyak kali. Nah, jadi distributor sesuai dengan distribusi Iya. sesuai dengan kebutuhan, itu satu. Yang kedua, di sana kan ada kelompok rentan, Pak Ustaz. Iya. Nah, kelompok rentan. Hmm. Kelompok rentan ada ibu hamil, ada anak bayi, Orang tua. ada lansia. Iya. Nah, ketika di sana kita selalu membawa makanan A, B, C, D, E, misalnya Indomie dan lain-lain, beras dan lain. Kita lupa di sana ada anak-anak. Anak-anak itu butuh susu. Iya. Sementara mereka kadang-kadang putus aksesnya nggak bisa beli. Iya. Nggak ada tempat beli pun Musibah. misalnya lagi musibah kan. Iya. Jadi kita di posko inilah kita kelola informasi apa Apa yang kebutuhan. Hmm. Jadi siapa yang mau menyumbang atau mau membawa bantuan itu koordinasi dengan kita supaya tepat sasaran. Nah, kedua, ada pasangan usia subur. Iya. Pasangan usia subur itu kan ada wanita harus butuh softtek. Iya. Ya kan nggak dibawa kadang-kadang. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi tetap dikaji dalam bentuk itu. Kalau boleh, saya cerita sih Iya, pengalaman ini. boleh. Kalau boleh ya. Pada saat saya melakukan pengabdian di Gunung Sinabung, pada saat terjadi erupsi Gunung Sinabung, di sana ada satu lokasi pengungsian. Di sana mohon maaf nih, Iya. di sana kan ada dominannya non muslim. Non-muslim. Dan ternyata yang muslim ini mengungsinya di area masjid, Iya. di masjid. Kecamatan Tiga Bidangan. Iya. Saya langsung itu paling Langsung terdekat, berangkat ke situ ya, ke Wah. sana. paling dekat dengan kaki Sinabung. Iya. Nah, kita biasa. hadir di sana. Setelah itu kita kaji, memang makanannya cukup, semua cukup. Tetapi setelah saya duduk dengan ketua timnya, ketua poskonya, Pak Ustadz, sampai sekarang masih ada selamat lebaran dengan saya, walaupun Iya. itu udah 5 tahun yang lalu. Iya. Satu kesan yang paling istimewa di sana pada saat Iya, itu, iya, Pak Ustadz, ketika saya tanya berapa pasangan usia subur di sini, mereka menjawab di sini ada pasangan usia subur sekitar 20 pasangan. Iya. Nah, 20 pasangan. Itu menurut mereka. Iya. Yang mereka ketahui dulu. Nah, seperti itu. Kan ada ring umurnya sebenarnya nanti Iya, kalau iya. menurut kita. Tapi itu kita tampung Iya. informasi itu. Muncullah sebuah dilema atau masalah di situ. Ini jangan bencana, Iya. muncul bencana lagi. Iya. Nah, kayak Karena gitu. di dalam masjid. Ada. Kemudian Iya, di dalam saya tanya, masjid. itu dia masjid nih. Iya. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, Pak Ketua, kalau mereka ingin bertemu secara biologis atau melakukan hubungan intim, ini bagaimana Pak Ustadz? Apa ada keluhan-keluhan selama ini? Maksud saya seperti itu. Ternyata mereka mengambil sepeda motor mereka kembali ke rumahnya dengan penuh risiko. Mereka kembali ke rumahnya. Padahal itu kan jangan kembali, sudah Iya, dikatakan iya. mereka harus mengungsi. Udah siap. Nah, jadi kan Posisinya artinya satu, ya. kebutuhan di saat bencana itu bukan kita hanya melihat Iya. makanan saja, Makanan saja. tapi biologis Biologis kita juga. lihat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu saya tanya, apa semua seperti itu? Tidak. Ada yang ke dalam hutan itu mereka bawa tikar. Iya. Saya bilang, itu sangat berbahaya. Tidak boleh lagi seperti itu. Nah, muncullah ilmu kesehatan kita yang tadi kita kaji. Itu kan jangan sampai musibah lagi. Apalagi melakukan halaman Iya. masjid misalnya Iya. seperti itu kan. Apalagi harus mengambil risiko ke hutan-hutan. Iya. Ada ular, ada lain-lain di sana kan. Iya, Ya, begitu kan. Ini mohon maaf. Ini lagi musibah ceritanya. Ya. Lagi Sempat yang kayak gitu. Begini, karena kebutuhan ya. begini dia. Musibah yang berkepanjangan. Oh iya iya. Ya, iya. erupsi Gunung Sinabung itu kan bukan 2 hari 3 hari. Ya, kayak gitu. Nah, yang ada barangnya begitu ya. Jadi timbul Harus apa yang dipikirkan harus kita juga. buat? Nah, posko ini masuk, panggil tim kesehatan. Tim kesehatan. Bagaimana kita siasati seperti ini? Dibuat bilik Nah. cinta apa? Kita buatlah mereka itu bilik cinta. Jadi kan dikoordinir oleh petua adat di sana Iya, ya kan betul. untuk mengklarifikasi apa betul pasangan sendiri atau bukan Iya, kan begitu kan. Iya betul betul. Nah, itu satu lagi harus saling pengertian, artinya tidak boleh ambil waktu lama-lama kan bagi waktu. Wah itu panjang ceritanya. Banyak ceritanya. Tapi maksud saya seperti ini, jangan nanti
di saat kita lagi menghadapi musibah, muncul musibah baru, kita tidak bisa menutup mata bagaimana kejadian pada saat tsunami. Tsunami kan lama. Iya. Teman-teman kita, saudara kita, Pak Ustadz di Barat itu, bagaimana itu terjadi. Ada kita dengar kadang-kadang berita yang sangat miris sekali, Iya. walaupun tidak diambil secara hukum atau bagaimana, karena mungkin kondisi pada saat itu yang memang tidak bisa kita apa. Memang secara Islam memang kita berdosa seperti itu, ya kan. Itu kita yang selamat mungkin dari musibah itu, tugas kita lah yang bagaimana mengkoordinir mereka sehingga kalau bisa jangan sampailah terjadi hal-hal yang diinginkan oleh setan, maksudnya tidak diinginkan oleh manusia. Seperti itu Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa tambahkan terkaitannya seperti ini nanti kan. Jadi nih Pak Mulyadi dan juga Pak Gunawan, ini mohon maaf karena waktu juga atau juga udah memaksa kita untuk mengakhiri dialog ini sejenak ya. Insya Allah ke depan mungkin kita bisa melanjutkan ini, iya kan? Menarik sekali ya. Menarik sekali ini. Karena walaupun baru pertama muncul untuk live, ini kayak udah merasa nyaman banget. Luar biasa dengan Saya heran kan, Pak Mulyadi kok lebih nyaman Pak Mulyadi sama kita. Ini ujian atau kajian ini? Pilihan Pak Kalaksa memang tepat sekali. Ini jangan sampai ngambil ranah saya di sini nih. Subhanallah. Tidak seperti itu. Baik, Pak Mulyadi dan Pak Ustadz Gunawan, terima kasih atas waktunya. Insya Allah ke depan kita bakal berjumpa kembali dengan mungkin bisa jadi tema yang sama dengan part yang berlainan gitu kan, masih tentang pembahasan bencana seperti ini. Karena seperti kita tahu bencana ini tidak luput dari kesalahan manusia. Selama kita hidup bencana itu masih ada, apapun itu bencananya. Jadi tergantung dari manusia sendiri menyikapi bencana itu seperti apa. Seperti juga orang tua bilang sedia payung sebelum hujan. Baik, sahabat kreatif, terima kasih Pak Mulyadi, Pak Gunawan atas waktunya. Baik, sahabat kreatif, demikian dialog kita di sharing time malam ini. Insya Allah minggu depan kita bakal berjumpa kembali. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lain foto sukses sekali ya. Terima kasih ya. Enggak Ustaz. Mungkin ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Mantap tuh. Kita mantap kali.